Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azura Ulfa Munawaroh dengan NIM A1A323063. Di video ini saya akan menganalisis buku dengan judul Teori Hukum Pidana dalam Penerapan Pasal di KUHP. Dalam mempelajari hukum pidana, seringkali kita bingung harus mulai dari mana. Nah, buku Teori Hukum Pidana dalam Penerapan Pasal di KUHP karya Yoyo Ucuk Suyono ini hadir sebagai panduan yang menjelaskan dasar-dasar hukum pidana Indonesia secara sederhana, sistematis, dan mudah dipahami. Buku ini memberi gambaran menyeluruh tentang sebagaimana aturan pidana dibangun, diterapkan, hingga kapan seorang dapat atau tidak dapat dihukum. Buku ini membuka pembahasan dengan pertanyaan mendasar, yaitu apa sebenarnya hukum pidana. Nah, penjelasan dalam buku ini pun sederhana, yaitu hukum pidana adalah aturan yang dibuat negara untuk menentukan perbuatan apa yang dilarang dan hukuman apa yang diberikan kepada pelanggarnya. Tujuannya menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat. Hukum pidana bersifat memaksa karena menyangkut kepentingan umum. Melalui aturan inilah, negara bertindak ketika terjadi perbuatan yang merugikan masyarakat, mulai dari pencurian, penipuan, hingga kejahatan terhadap nyawa seseorang. Salah satu bagian menarik dari buku ini adalah penjelasan sejarah KUHP yang sangat penting untuk dipahami. Buku ini menggambarkan bahwa sebelum masa kolonial, masyarakat Indonesia sudah mengenal hukum pidana adat. Namun, hukum adat tidak memisahkan pidana dan perdata secara tegas. Ketika Belanda masuk, barulah konsep hukum pidana modern diperkenalkan. Setelah melalui masa jajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga awal kemerdekaan, Indonesia akhirnya menetapkan bahwa KUHP yang digunakan adalah KUHP peninggalan Belanda tahun 1918. Penjelasan sejarah ini membuat kita memahami bahwa banyak aturan di KUHP sekarang merupakan warisan sistem hukum Eropa. Ini juga menjelaskan mengapa proses pembaruan KUHP terus menjadi isu penting di Indonesia. Asas-asas penting dalam hukum pidana. Nah, bagian ini adalah inti fondasi hukum pidana. Buku ini menjelaskan beberapa asas penting, di antaranya yang pertama, asas legalitas. Ini berarti tidak ada yang dapat dihukum jika belum ada aturan yang melarang perbuatannya sebelumnya. Inilah dasar utama kepastian hukum. Kedua, asas teritorial. Nah, aturan pidana Indonesia berlaku bagi siapapun yang melakukan kejahatan di wilayah Indonesia tanpa melihat kewarganegaraannya. Nah, yang ketiga itu asas nasionalitas. Hukum pidana Indonesia juga bisa berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negeri. Dan yang keempat, ada asas universalitas, yang dimana asas ini digunakan untuk tindak pidana tertentu yang merugikan kepentingan internasional seperti pembajakan. Asas-asas ini membantu kita memahami kapan KUHP berlaku dan bagaimana negara menegakkan hukum dalam berbagai situasi. Adapun konsep-konsep penting dalam buku ini yaitu yang mana buku ini mengupas banyak konsep dasar yang wajib diketahui sebelum mempelajari pasal-pasal KUHP. Misalnya, perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, arti sengaja dibandingkan lalai, apa yang dimaksud melawan hukum, apa saja unsur dalam percobaan kejahatan, siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelaku, apakah pelaku utama, penyuruh, pembantu, atau orang yang turut serta. Nah, penjelasan ini sangat membantu karena banyak kasus pidana bergantung pada pemahaman konsep tersebut, bukan hanya pada bunyi pasal. Buku ini pun juga menjelaskan mengenai jenis-jenis hukuman dalam KUHP, di mana buku ini memberikan gambaran tentang hukuman yang dapat dijatuhkan, mulai dari hukuman mati, penjara, kurungan, denda, hingga hukuman tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu atau perampasan barang. Ada juga penjelasan menarik tentang kapan hukuman dapat diperberat, misalnya jika dilakukan oleh pegawai negeri atau menggunakan bendera negara, dan kapan hukumannya dapat diringankan seperti terhadap pelaku yang masih di bawah usia tertentu. Tidak semua orang yang melakukan perbuatan pidana itu langsung dihukum. Nah, dalam buku ini itu menjelaskan beberapa keadaan yang membuat seseorang dapat dibebaskan dari pidana, yaitu seperti gangguan jiwa, dipaksa oleh keadaan yang tak dapat dihindari, membela diri, menjalankan perintah undang-undang, ataupun melaksanakan perintah jabatan. Penjelasan ini penting untuk memahami bahwa hukum pidana tidak semata-mata menghukum, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan kondisi pelaku. Buku ini juga menjelaskan tentang kapan hak negara untuk menuntut atau melaksanakan hukuman dapat gugur.
misalnya karena pelaku meninggal, perkara sudah diputus sebelumnya, atau karena kadaluarsa. Nah, negara juga memiliki kewenangan memberikan amnesti, abolisi, dan gerasi dalam keadaan tertentu. Secara keseluruhan, buku ini sangat membantu untuk memahami fondasi hukum pidana Indonesia. Penjelasannya runtut, mudah dipahami, dan memberikan gambaran lengkap mulai dari sejarah, asas, hingga penerapan pasal. Buku ini cocok menjadi pegangan bagi mahasiswa maupun siapapun yang ingin mempelajari hukum pidana dengan jelas tanpa istilah rumit. Dengan memahami isi buku ini, kita bisa melihat bagaimana hukum bekerja dan bagaimana keadilan seharusnya ditegaskan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Selanjutnya, analisis jurnal dengan judul Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh, yang mana jurnal ini ditulis oleh Leoren Angelica dan Mahfud. Jurnal ini membahas bagaimana aparat Polresta Banda Aceh menangani kasus perdagangan orang serta hambatan yang mereka hadapi dalam proses penyidikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perdagangan orang masih menjadi kejahatan serius yang banyak terjadi karena memanfaatkan kerentanan perempuan dan anak serta menggunakan berbagai modus yang semakin modern. Proses penyidikan dimulai dari laporan masyarakat atau temuan awal polisi, lalu dilanjutkan dengan penyelidikan untuk memastikan adanya unsur tindak pidana. Ketika bukti permulaan sudah cukup, penyidik pun mulai membuat laporan resmi, mengeluarkan surat perintah penyidikan, dan mulai memeriksa korban, saksi, maupun pelaku. Pendampingan terhadap korban menjadi bagian penting karena banyak korban yang mengalami tekanan psikologis atau trauma. Selanjutnya, penyidik juga melakukan penyitaan barang bukti yang biasanya berupa dokumen perjalanan, paspor, identitas palsu, rekaman percakapan, hingga bukti digital dari media sosial. Setelah seluruh alat bukti terkumpul dan keterangan saksi dinilai sudah memadai, penyidik melakukan penangkapan dan penahanan pelaku. Berkas perkara kemudian diserahkan kepada jaksa untuk diteliti lebih lanjut hingga dinyatakan lengkap dan layak dilimpahkan ke pengadilan. Meski prosedurnya jelas, penyidik menghadapi sejumlah kendala. Salah satu kehambatan terbesar adalah kondisi psikologis korban yang sering takut, malu, atau tertekan sehingga sulit memberikan keterangan secara terbuka. Pembuktian kasus juga rumit karena pelaku sering menggunakan modus digital, identitas palsu, hingga melakukan perekrutan lewat media sosial. Jejak digital tidak selalu mudah ditemukan sehingga penyidik membutuhkan keahlian tambahan dalam penelusuran bukti elektronik. Selain itu, koordinasi antar instansi seperti dinas sosial, imigrasi, dan lembaga perlindungan korban juga belum sepenuhnya optimal, sehingga beberapa proses menjadi lambat. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Polresta Banda Aceh melakukan sejumlah upaya perbaikan, yaitu penyidik mengikuti pelatihan khusus terkait teknik wawancara korban, penyidikan berbasis digital, dan penguatan kerjasama lintas lembaga. Polisi juga meningkatkan edukasi kepada masyarakat serta melakukan patroli siber untuk mendeteksi kasus-kasus perdagangan orang yang menggunakan platform online. Secara keseluruhan, jurnal ini menunjukkan bahwa penyidikan TPPO membutuhkan pendekatan komprehensif yang tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga melindungi korban dan mencegah terjadinya kasus baru. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Polresta Banda Aceh dalam menanggulangi kejahatan perdagangan orang secara lebih efektif. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.